pertama kita mencoba mengkreasi agar pendapatan asli daerah, namun secara beban amanah undang-undangnya kan kami diberi ruang untuk misalnya pajak makan, minum, PBB, PPATB, lalu kemudian pajak reklame, lalu kemudian optimalisasi badan barang milik aset daerah. Banyak hal yang memang harus kita inisiasi tanpa harus meninggalkan empati kita kepada masyarakat. Artinya bagaimana agar pajak ini optimal, pajak ini bisa bagus, tapi tidak menaikkan pajak. Salah satunya adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada teman-teman, termasuk pembayar pajak atau wajib pajak harus diedukasi hal yang harus dibayar. Yang kedua, lalu kemudian pemutakhiran data-data wajib pajak, misalnya pajak bumi dan bangunan. Ini sudah ada bangunan sejak 10 tahun lebih, sudah menjadi toko. Tapi karena belum ada pemutakhiran pajak, ini hanya dipajaki buminya saja, belum ada bangunannya. Ini wajib, ini agar berkeadilan dengan yang lain. Maka kita rapatkan semua dinas masing-masing harus paparan bagaimana mencapai target itu, bagaimana mengelola target itu, bagaimana untuk mendorong target, bagaimana kemudian ke depan dievaluasi tiap tahun, tiap bulan ada evaluasi. Maka tahun-tahunnya kita canangkan PAD 1 triliun dalam 2030 itu akan tercapai tanpa menginjak rakyat, tanpa menaikkan pajak. Gandeng dengan BPS, lalu dia men-tagging berapa jumlah UMKM. Kemarin sudah ketemu hampir 60.000 UMKM yang wajib dibina, misalnya dibina pasarnya, dibina produknya, dibina di asesmen perizinannya, lalu kemudian dari situ kemudian akan ada ekonomi. Kalau ada ekonomi pasti akan ada pembayar pajak. Nah, cara-cara investasi, maukah kita pengen senyum, pengen ramah, pengen cepat, tidak ada pungli, tidak ada apa dalam rangka menunjukkan bahwa Ponorogo ini ramah investasi, sedang berkembang, sedang bagus. Di triwulan kedua kemarin terpotret BPS bahwa pertumbuhan ekonomi kita 6,7, ya. Lalu angka kemiskinan turun menjadi 8,8 dari 9,11. Artinya ada tanda-tanda kehidupan selama kita bergerak dengan santun, bergerak dengan kreatif, bergerak bersama rakyat, gotong royong bersama. Saya yakin akan tiba suatu zaman bahwa PAD tinggi tidak membebani rakyat, ekonomi tumbuh, kemiskinan akan turun dengan kerja serta.